Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nurita Katarina Rosadi dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku mau menjelaskan mengenai penyakit asma. Nah, di sini udah pada tahu belum penyakit asma itu seperti apa dan kayak gimana? Kalau belum, langsung aja aku bakal jelasin mengenai penyakit asma. Tapi sebelum mengenai penyakit asma lebih lanjut, aku mau ngasih tahu dulu nih mengenai asma itu ternyata salah satu jenis penyakit yang paling banyak diidap oleh masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah penderita asma di Indonesia sebanyak 4,5% dari total jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 12 juta lebih. Kematian asma di Indonesia mencapai 14.624 jiwa loh. Angka ini berarti asma menyebabkan kurang lebih 1% keseluruhan kematian di Indonesia. Kira-kira 1,1% komunitas Indonesia menderita asma. Asma dapat timbul pada segala umur, di mana 30% penderita mempunyai gejala pada umur 1 tahun, sedangkan 80-90% anak yang menderita asma, gejala pertamanya muncul sebelum umur 4-5 tahun. Nah, jadi asma itu bisa terkena gitu ya, semua umur itu bisa terkena penyakit asma. Gak cuma anak kecil atau yang udah tua, gak cuma seperti itu, tapi semua umur bisa mengidap penyakit asma. Menurut data WHO, penyandang asma di Indonesia atau di dunia diperkirakan mencapai 300 jiwa orang dan diprediksi jumlah ini akan meningkat hingga 400 juta pada tahun 2025. Mengingat asma adalah penyakit underdiagnosed. Nah, jadi ternyata sekarang ini di dunia udah mencapai 300 juta jiwa loh, dan akan terus meningkat sampai 2025 itu diperkirakan hingga 400 juta jiwa penderita asma. Nah, yang bisa kita lihat di gambar juga ya, di sini ada 10 provinsi dengan prevalensi asma di Indonesia tahun 2023. Bisa dilihat dari gambar juga. Yang paling terbanyak menderita penyakit asma itu Provinsi Yogyakarta, yang kedua ada Jawa Barat, yang ketiga ada Kalimantan Timur, yang keempat ada Nusa Tenggara Barat, lalu ada Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Utara. Nah, kita kan udah tahu nih sekarang kayak ternyata penyakit asma itu gak semudah itu dan ternyata bisa menyebabkan kematian juga loh asma. Nah, kita langsung aja kita mulai ke pengertian asma. Jadi, asma adalah penyakit saluran pernapasan yang umum dan memiliki berbagai tingkat keparahan, mulai dari mengi yang sangat ringan hingga penutupan saluran napas akut yang mengancam jiwa. Asma bersifat kronik dan cenderung menetap sebagai kondisi seumur hidup. Asma terjadi akibat hiperaktivitas saluran napas yang dipicu oleh banyak faktor. Jika tidak segera diobati, asma memiliki angka kematian yang tinggi. Seperti tadi di mention yang sebelumnya, ternyata asma ini bisa menyebabkan kematian. Lalu, tadi kan udah pengertiannya nih, lanjut kita ke penyebabnya. Penyebab asma ini ternyata masih belum diketahui secara pasti penyebabnya itu apa. Namun, ini dugaan kondisi ini terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Jadi, jika orang tuanya memiliki penyakit asma, kemungkinan besar anaknya juga akan menderita asma. Karena itu yang disebut dengan faktor genetik. Lalu ada lingkungan. Jika rumahnya atau tempat bekerjanya polusi udaranya kurang bagus atau banyak asap-asap dari bahan kimia, itu juga bisa menyebabkan asma. Lalu, adapun pemicu asma itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap penderita atau tiap individunya. Yang pertama itu ada infeksi saluran pernapasan. Yang kedua itu ada alergen atau zat pemicu alergi, seperti bulu hewan, tungau, debu, dan serbuk bunga. Yang ketiga ada paparan asap kimia, asap rokok, dan polusi udara. Yang keempat ada kondisi ruangan yang lembab, berjamur, atau berdebu. Dan yang kelima stres. Nah, jadi kelima yang tadi disebutkan itu juga bisa menjadi pemicu datangnya asma. Nah, yang selanjutnya ada tanda dan gejala. Tadi kan pengertian sudah, penyebab sudah, lalu ada tanda dan gejala.
Penderita asma umumnya akan memiliki gejala sesak nafas, mengi atau batuk yang diperberat oleh alergi, olahraga, dan pilek. Sering terdapat variasi dengan gejala memperburuk pada malam hari, tetapi tampak normal di siang hari. Penderita dapat memiliki riwayat atopi seperti eksim dan rinitis alergi. Nyeri dada mungkin dirasakan jika terjadi eksaserbasi akut. Nah, lalu ada gejala dapat terjadi beberapa kali dalam satu hari atau minggu pada individu yang terkena, dan bagi sebagian orang menjadi lebih buruk pada malam hari atau selama aktivitas fisik. Nah, jadi jika ada penderita asma, di beberapa penderita asma itu gejalanya itu akan memperburuk di malam hari, namun di siangnya itu biasa-biasa saja, tapi di malam hari atau aktivitas fisik yang berat itu asmanya akan kambuh dan gejala-gejalanya juga akan makin parah saat pada malam hari atau aktivitas fisik yang berat. Nah, tadi pengertian sudah, penyebab sudah, tanda dan gejala juga sudah. Selanjutnya yaitu cara pencegahan. Cara pencegahan asma ini sangat banyak. Nah, yang pertama itu berhenti merokok. Bagi penderita asma yang sedang merokok, silahkan berhenti gitu ya, atau memperkecil atau jadi gak banyak ngerokoknya gitu, di sedikit lalu berhenti. Nah, agar asma itu tidak kambuh. Lalu yang kedua itu ada hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan deterjen cucian. Lalu yang ketiga itu ada jangan memelihara hewan berbulu seperti anjing dan kucing. Nah, memelihara hewan yang berbulu itu bisa memicu kambuhnya asma karena dari bulu-bulu itu bisa menyebabkan alergi. Yang keempat ada gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada gunakan kain penutup yang terbuat dari sintesis. Yang kelima ada usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur. Yang keenam, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Yang ketujuh, gunakan masker bila menyapu lantai. Yang kedelapan, bersihkan perabotan rumah dengan kain yang lembab. Yang kesembilan, ada hindari penggunaan kipas angin. Apabila menggunakan kipas angin, maka bersihkan kipas angin dan filternya secara rutin dari debu. Nah, jika sering menggunakan kipas, lalu kipas itu kan ada debunya gitu ya, suka ada debunya yang menempel-nempel. Nah, jika ingin digunakan, dibersihkan terdahulu, lalu dibersihkan secara rutin. Karena jika tidak bersihkan, nanti takutnya saat kipasnya dinyalakan, debu itu akan tersebar kemana-mana dan menyebabkan asma. Lalu yang ke-10 ada patuh minum dan menggunakan obat pelega atau pengontrol secara teratur sesuai anjuran dokter. Nah, bagi penderita asma ini biasanya kan akan diberikan obat oleh dokter gitu ya. Jadi harus patuh minum obatnya dan rutin gitu ya, digunakan secara rutin sesuai anjuran dokter. Lalu yang ke-11 ada gizi yang cukup dan seimbang. Yang ke-12 ada olahraga teratur. Nah, jadi untuk mencegah asma ini olahraga pun perlu untuk agar tidak terjadinya asma. Olahraganya tidak usah yang berat-berat, yang bisa sesuai tubuh kita, misalnya 30 menit sehari itu juga cukup. Nah, kesimpulannya, penyakit asma adalah penyakit saluran pernapasan yang umum dan memiliki berbagai tingkat keparahan, mulai dari mengi yang sangat ringan hingga penutupan saluran nafas akut yang mengancam jiwa. Penyebab asma masih belum diketahui secara pasti, namun ada dugaan kondisi ini terkait dengan faktor genetik dan lingkungan. Asma memiliki tanda dan gejala sesak nafas, mengi atau batuk yang diperberat oleh alergi, olahraga, dan pilek. Sering terdapat variasi dengan gejala memperburuk pada malam hari, tetapi tampak normal di siang hari. Adapun cara pencegahannya seperti berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, jangan memelihara hewan berbulu seperti anjing dan kucing, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari aku, semoga penjelasan dari aku dapat dimengerti dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.